Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang bab 2 yaitu gerak benda pada submateri GLB. Yang kemarin sudah kalian rangkum GLB sama GLBB. Kita refresh kembali, kita belajar kembali supaya lebih paham ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ciri-ciri dari GLB atau gerak lurus beraturan. Ciri yang pertama, lintasan berupa garis lurus. Yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan ya tentu lintasannya garis lurus. Kalau lintasannya berupa lingkaran atau garis yang berbelok-belok, ya namanya bukan gerak lurus ya. Jadi yang kedua, kita punya ciri-ciri kecepatan benda selalu konstan. Artinya, jika benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, ya dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tersebut. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Kalau dia bergerak dengan kecepatan 40 km per jam, ya dia akan bergerak dengan kecepatan tersebut untuk beberapa waktu, tidak kurang dan tidak lebih. Ciri yang ketiga, karena kecepatannya itu konstan alias tetap, maka percepatannya itu sama dengan 0 ya. Percepatan simbolnya A, kemarin sudah merangkum, pasti sudah tahu ya. Kecepatan simbolnya V. Nah, nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian di GLB ini juga biasanya digambar grafik. Yang pertama grafik kecepatan terhadap waktu. Bentuknya seperti ini. Yang vertikal simbolnya V alias kecepatan, satuannya biasanya meter per sekon. Kemudian yang horizontal ini T, simbol dari waktu, biasanya satuannya sekon atau detik. Bentuk grafiknya seperti ini. Kecepatannya mula-mula di sini ya, tidak diberi angka, cuma dikasih garis saja. Awalnya di sini, sampai beberapa waktu kemudian grafiknya tetap tidak berubah. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatannya selalu konstan, tidak ada perubahan kecepatan sama sekali, dia tidak naik dan tidak turun. Grafiknya berupa garis lurus. Kemudian grafik yang kedua biasanya adalah grafik jarak terhadap waktu. Nah, yang namanya jarak terhadap waktu, otomatis kalau benda bergerak semakin lama kan semakin jauh ya jarak yang ditempuh, betul kan? Nah, maka dari itu grafiknya jadi berubah seperti ini. Yang vertikal ini jarak disimbolkan S, kemudian yang horizontal ini T atau waktu. Grafiknya berupa garis seperti ini, naik ke atas. Nah, karena semakin lama jarak yang ditempuh semakin panjang atau semakin jauh. Nah, ini simbol jarak terhadap waktu. Dan ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, ini dua grafik yang ada di GLB. Kita lanjutkan. Persamaan pada GLB atau gerak lurus beraturan. Atau kalian menyebutnya rumus yang berlaku pada GLB ya. Yang pertama itu V sama dengan S dibagi T. V itu apa? Kecepatan, satuannya meter per sekon. S itu jarak yang ditempuh, satuannya meter. Dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, rumus ini berlaku pada GLB saja, alias gerak lurus beraturan. Nah, dari satu rumus ini bisa kita jabarkan lagi jadi dua rumus yang lainnya. Yang pertama, S. Jika kita ingin mencari S, maka kita bisa mencarinya dengan V dikali T. Kemudian kalau kita ingin mencari waktu, maka rumusnya menjadi S dibagi V. Nah, jadi di GLB ini rumus induknya yang ini, kemudian bisa dijelentreh nih, bisa dijabarkan lagi menjadi dua rumus ini ya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menghitung jarak GLB melalui grafik. Nah, tadi kan sudah disebutkan grafik jarak, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini dimisalkan kecepatannya 3 meter per sekon, dan waktunya adalah 5 atau 5 sekon. Nah, maka berapa jarak yang ditempuh ketika ada benda bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ini konstan atau tetap selama 5 detik. Nah, berapa yang ditempuh? Oke. Ini. Nah, ini jarak yang ditempuh itu adalah luas daerah di bawah grafik.
pada grafik GLB kecepatan terhadap waktu, maka luas daerah di bawah grafik adalah jarak yang ditempuh. Karena grafiknya berupa garis lurus, maka daerah di bawah grafik ini kan bentuknya adalah segi panjang ya namanya ya, persegi panjang. Nah, untuk menghitung luasnya kan panjang kali lebarnya 5 kali 3, hasilnya 15. Kalau dijelentreh nih di rumus, nah ini S tadi kan V kali T, V-nya 3, kemudian T-nya 5, berarti 3 kali 5, 15 meter. Nah, kalau nanti ada soal berupa grafik disuruh mencari jarak yang ditempuh, maka silakan saja langsung dihitung luas daerah di bawah grafik ini. Nah, misalkan kecepatannya 3, pada detik ke-1 berapa jarak yang ditempuh? Ya 3 kali 1, 3 meter. Pada detik ketiga berapa jarak yang ditempuh? 3 kali 3, jadinya 9 meter. Kalau sampai detik kelima, berapa jarak yang ditempuh? 3 kali 5, hasilnya 15 meter. Nah, begitu ya cara mencari jarak yang ditempuh pada grafik GLB. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, gini. Ada sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan, alias tetap. Jika selama 2 menit jarak yang ditempuh mobil adalah 3,6 km, berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu yang diketahui apa saja. Pertama yang diketahui yaitu waktu, alias T, 2 menit. Nah, ini menit ini diubah dulu ke detik. 2 menit itu ada berapa detik? Nah, 120 sekon. Sekon itu detik artinya ya. Sekon sama detik itu sama. Ini 120 S. Yang kedua, jarak yang ditempuh berapa? 3,6 km. Diubah dulu jadi meter. Berapa? 3.600 meter. Nah, 1 km ada berapa meter? 1000. Nah, 3,6 kali 1000, 3.600. Gitu. Yang ditanya, berapakah kecepatannya? Jawab, nah tinggal kita masukkan rumusnya tadi. Kecepatan itu adalah hasil bagi antara jarak dibagi waktu, alias S dibagi T. S-nya 3.600, T-nya 120 sekon. 3.600 bagi 120 hasilnya berapa? Silakan hitung. Ya, betul. 30 meter per sekon atau 30 meter per detik. Lanjut contoh soal yang kedua. Nah, berapa jarak yang ditempuh benda yang bergerak berdasarkan grafik di bawah ini? Seperti contoh yang kita bahas sebelumnya ya, jika ada grafik kecepatan terhadap waktu dengan kecepatan sekian pada detik ke-10, ya ini sebenarnya garisnya ini kurang ke kanan ya. Garis ini lurus dengan angka 10 S ini harusnya ya, tapi tidak apa-apa. Anggap saja garisnya sampai angka 10. Nah, berdasarkan grafik ini maka berapa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? Nah, kira-kira berapa? Sudah bisa mengira-ngirakan ya, soalnya tadi kan sudah ada contohnya. Luas daerah di bawah grafik ini adalah jarak yang ditempuh ya. Caranya gimana? Nah, itu bisa dijabarkan dulu berapa jaraknya. S kali T 10 kali S V kali T, mohon maaf ya. S V kali T 7 kali 10 70 meter. Jadi benda tersebut akan menempuh jarak sejauh 70 meter dalam waktu 10 sekon dengan kecepatan 7 meter per detik ya. Sampai di sini sudah paham ya, tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Nah, kalau perlu nanti video ini bisa diputar ulang, dicatat materinya biar tidak lupa ya. Oke. Terima kasih, silakan catat materi ini dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Nah, ini tugasnya ada 2. Cukup mudah, hanya soal nomor 1 dan soal nomor 2, dan sudah kita bahas sebelumnya, tidak ada yang perlu ditakutkan, semuanya mudah semua. Nanti silakan dikerjakan di buku tulis yang rapi, kemudian dikasih nama dan dikasih tanda tangan ya. Di foto yang bagus, jangan sampai blur, kemudian kirim ke WA 085259961583. Ya, saya tunggu tugasnya, silakan dikerjakan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.